Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Seorang pemuda disabilitas menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Agus mengklarifikasi kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk melakukan tindak asusila tersebut. Iwas alias Agus Buntung, 21 tahun, seorang penyandang disabilitas ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di Mataram. Agus yang bertemu korban di teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian hingga akhirnya korban diperkosa. Oleh polisi, Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 6 Undang-Undang TPKS. Polisi berdalih penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Sementara Agus mengaku tindakan asusila tersebut tidak mungkin dilakukan dengan keterbatasan kondisi fisiknya. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki sehingga orang kemudian tergerak karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang bersangkutan. Separuh hidupnya Agus bergantung kepada ibu kandungnya sendiri. Atas penetapan dirinya sebagai tersangka, Agus keberatan dan meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana cara saya? Dan itu kan kalau memang terjadi gitu, dia bisa melawan, bisa mendorong dan bisa dan sebagainya. Kenapa kok bisa begini? Jadi saya memohon untuk para rekan TV atau semuanya, untuk masyarakat se-Indonesia memohon untuk membantu dia biar saya bisa kembali seperti semula dan mungkin memotivasi untuk diri saya. Mungkin kalau bisa lagi untuk Presiden Prabowo memohon agar mungkin saya ingin ketemu sama Bapak. Sementara keluarga Agus berkeyakinan bahwa putranya tidak melakukan hal yang disangkakan. Yang sangat kaget dan terkejut sih Pak, saya seperti tidak percaya gitu. Kok bisa anak saya dituduh seperti ini gitu, bagaimana caranya, itu yang tidak habis yang pikir Pak. Apa harapan Ibu karena ini kan sudah... Ya, harapan saya semoga kasus ini cepat selesai, kalau bisa damai kayak gimana caranya biar bisa anak saya beraktivitas seperti biasa gitu, bisa keluar, bisa kuliah, bisa main gamelan lagi. Karena keadaan sebelumnya melalui video Agus membela dirinya dengan mengadukan salah satu akun Instagram ke Ditreskrim Polda NTB atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Lalu seperti apa awalnya penetapan tersangka ini bisa terjadi? Saat ini sudah bersama kami AB. Selamat sore, Mas. Ya, sore. Baik, Mas boleh diceritakan bagaimana awalnya Anda ditetapkan sebagai tersangka? Ya, awalnya saya ditetapkan menjadi tersangka itu karena saya dituduh memperkosa atau melakukan kekerasan seksual, Bu, gitu. Sedangkan diri saya ini masih dirawat sama orang tua, tidak bisa sendiri, tidak bisa ngapa-ngapain. Dan semua tergantung sama orang tua. Tidak mungkin sampai bisa ambil gitu, Bu. Sedangkan saya tidak bisa apa-apa, Bu. Terang saya kaget. Dan saya memohon kepada masyarakat di Indonesia, di dunia ini atau di lingkungan Indonesia ini untuk membantu dia biar dia bisa selesai dan untuk kasus ini biar tidak lagi biar bisa bekerja. Saya kuliah semester 7, Bu, gitu. Baik. Dan sekarang saya kuliah tidak dikasih keluar. Dan saya memohon kepada Presiden Prabowo yang terhormat agar bisa membantu dia yang ingin ketemu sama Bapak, meluangkan waktu saya dan memberikan kesenian saya. Juga saya sangat sedih begini, Bu, memohon biar cepat bisa selesai gitu. Saya capek di rumah, tidak boleh kemana-mana gitu. Saya sedih sekali, Bu, gitu. Baik. Mas, mungkin boleh diceritakan sebenarnya ceritanya pertemuan Anda dengan kedua mahasiswa itu bagaimana awalnya? Ini, Bu,
sebenarnya satu Bu, tapi karena saya ditanya-tanya sama polisi yang dulu yang dimasukin jadi 2 Bu gitu. Saya sebenarnya itu berawal saya dari kampus jalan mencari makan gitu. Nah, setelah itu saya diantar pulang, tetapi saya di lain tepatnya jalannya itu Bu gitu. Nah, sehingga saya terjadilah ditunjukkan saya memperkosa, sedangkan itu saya kayak gini tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri nggak bisa, buka baju nggak bisa gitu. Sedangkan kita sama ceweknya ini nggak ada masalah apa-apa Bu gitu. Kok tiba-tiba saya diginiin gitu, membuat saya sedih Bu. Baik, Mas Abe, mungkin langkah apa saja yang sudah diupayakan untuk membuktikan bahwa Anda ini tidak bersalah? Kalau tiang hanya berpegangan kepada satu, yang pertama percaya namanya Tuhan, dan yang kedua saya berpegang erat, saya dengan keadaan kayak gini berjanji dan tidak mungkin melakukan kayak gitu Bu, karena saya sendiri masih dirawat sama orang tua saya dan saya tidak bisa ngapain Bu gitu, masih dibukain baju celana sama orang tua gitu. Masa saya mau perkosa, kan dia bisa melawan atau bisa mendorong atau bisa apa gitu, dan tidak ada kekerasan ataupun apa yang dituduhkan kan kekerasan, pemerkosaan, kekerasan seksual, itu membuat saya sedih Bu gitu dengan keadaan saya seperti ini. Seperti logikanya dengan keadaan saya kayak gini, masa saya memperkosa orang dan saya tidak bisa buka baju celana, kan nggak mungkin sekali Bu gitu. Baik, Mas Abe mungkin bisa apakah ada langkah untuk membawa ini ke upaya hukum seperti menempuh upaya pra-peradilan terkait dengan penetapan tersangkanya? Saya bingung Bu harus melakukan apa, saya terus terang tidak bisa berbuat apa-apa Bu. Makanya saya mohon bantuan kepada seluruh Indonesia gitu, terutama Pak Presiden Prabowo yang terhormat, tolong dibantu saya karena saya terus terang kaget dan tidak bisa ngapa-ngapain, ini hanya bisa diam aja gitu. Mohon bagi yang bisa bela tiang, tolong dibela gitu. Karena tiang sangat kaget Bu, benar sangat hancur Bu, makanya tiang sangat tidak bisa kerja, tidak bisa kuliah, tidak bisa kemana-mana Bu. Sedangkan tiang seorang seniman juga Bu, saya bisa main gamelan, saya berharap diundang di TV untuk memberi motivasi gitu. Memohon sekali Bu, biar dibantu dengan kasus ini biar selesai gitu Bu. Terserah saat ini saya di rumah, tidak dikasih kemana-mana selama 20 hari gitu. Saya terus terang di kamar aja merenung sakit kepala saya Bu, dengan saya mohon apa-apa Bu, yang penting saya sangat sedih sekali Bu, mohon bantuan untuk seluruh Indonesia, tolonglah, masa selogikanya itu keadaan saya kayak gini nggak mungkin saya bantu Bu, sedangkan saya nggak bisa buka baju, buka celana Bu, benar Bu. Baik, terima kasih banyak Mas Abe sudah bergabung dengan Ainus Sore hari ini, semoga sehat selalu Mas. Ya, makasih Bu.